هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Sobat Islampedia, kematian pasti akan datang kepada tiap-tiap yang bernyawa. Namun tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai kematiannya. Hadis riwayat Muslim. Melansir At-Taisir Bisyahri Al-Jami Asy-Syakir, hadis ini berusaha menjelaskan bahwa manusia akan mati sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai kebiasaan itu pula. Mereka yang biasa mengisi taklim akan diwafatkan dalam taklimnya. Orang yang biasa sholat maka akan diwafatkan dalam kondisi sholat. Begitu juga dengan orang yang rajin mengaji. Kegiatan baik dan berpahala di sisi Allah itulah yang akan menjadi penutup amal dan hidup seseorang. Sebaliknya, orang yang biasa bermaksiat akan ditutup hidupnya oleh Allah dalam keadaan bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat tentang proses kematian. Salah satunya dalam firman-Nya surat Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Sobat Islampedia, apakah malaikat maut akan menampakkan wujudnya ketika datang sakratul maut? Jika iya, lantas bagaimana sebenarnya wujud malaikat maut kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara spesifik memberikan gambaran kepada umat manusia tentang siapa dan bagaimana wujud dari malaikat maut. Namun, riwayat hadis menjelaskan bahwa malaikat maut yang sering disebut sebagai malaikat Israel ini akan menampakkan rupa yang berbeda antara kepada orang mukmin dan orang kafir. Jika seseorang yang hendak dicabut nyawanya adalah orang yang beriman, dia akan melihat malaikat Israel datang dengan memberikan kabar gembira kepadanya. Tetapi, jika dia adalah orang yang kafir, maka malaikat Israel akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Hal ini diterangkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta malaikat maut memperlihatkan wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Setelah berpaling, Nabi Ibrahim melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum dengan penampilan yang sangat menarik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah." Kemudian Nabi Ibrahim juga meminta malaikat maut untuk memperlihatkan bagaimana wujudnya ketika mencabut nyawa orang kafir. Malaikat maut pada awalnya menolak karena menilai Nabi Ibrahim tidak akan kuat. Setelah didesak, malaikat maut pun mengubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan. Malaikat maut menampakkan dirinya sebagai seorang manusia berkulit hitam legam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Di bawah setiap helai rambut yang ada di tubuhnya terdapat api yang menyala-nyala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu, niscaya cukuplah itu." Jika Islam tidak meriwayatkan secara khusus seperti apa sebenarnya wujud malaikat maut, apakah yang digambarkan dalam berbagai literatur visual benar adanya? Malaikat maut digambarkan dengan bentuk sesosok makhluk yang menggunakan jubah hitam panjang dengan tudung yang menutupi wajahnya. Di tangannya ada sebilah senjata sabit yang membuatnya semakin tampak menakutkan. Bagi masyarakat Eropa, malaikat maut dikenal dengan nama Grim Reaper. Dalam bahasa Ibrani, Grim Reaper memang disebut Mal'ah Hamavet. Wujud Grim Reaper muncul di Eropa sekitar abad ke-14 hingga 15. Ketika Eropa mengalami wabah terburuk dengan sebutan Black Death yang menewaskan sekitar sepertiga dari seluruh populasi Eropa.
Lalu, apakah benar wujud malaikat maut semenyeramkan ini? Sobat Islampedia, bolehkah kita menggambarkan gambaran malaikat sesuai dengan otak kita? Sesuai dengan nafsu kita? Hati-hati, sobat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 19 menegaskan, ini ada budaya-budaya orang-orang jahiliyah. Apa dia? Budaya orang jahiliyah ini adalah waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka ini adalah hamba-hamba Allah, ibadur rahman, digambarkan bahwa malaikat ini adalah perempuan. Wah, jadi termasuk bahagian kebudayaan orang-orang jahiliyah dengan kesesatannya adalah menggambarkan malaikat sesuai dengan otak mereka. Oh, mereka menggambarkan bahwa malaikat ini adalah perempuan. Oh, mereka menggambarkan bahwa malaikat ini adalah bentuknya begini. Oh, kalau malaikat ini mengembar sesuatu yang mengerikan, maka digambarkan dengan sesuatu yang mengerikan. Hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah hal gaib yang tidak diketahui oleh kita. Maka malaikat seperti apa yang diceritakan dari Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa di antaranya malaikat itu bersayap. Tetapi kita juga tidak berhak untuk menggambarkan sayapnya malaikat itu bagaimana. Nabi SAW menjelaskan ketika beliau Mi'raj, melihat bagaimana wujud sayap dari seorang Jibril alaihissalam. Ujung sayapnya sadda ma bainal ufuq. Ujung sayap itu memenuhi ufuk dari timur sampai dengan ke barat. Tapi hanya gambarannya saja, tidak bisa diketahui bagaimana bentuk sayapnya. Apalagi nanti bagaimana bentuk keseluruhannya. Apalagi kita menggambarkan kalau malaikat maut ini mengerikan, menyeramkan. Karena mayoritas manusia takut dengan kematian. Lalu malaikat pemberi rizki, malaikat yang menyenangkan. Karena apa? Semua orang suka dengan rizki. Enggak, bukan begitu. Malaikat Israel, malaikat maut, yang tadi disampaikan, wah dia mencabut nyawa manusia, maka bentuknya mengerikan. Dia menakutkan. Dia enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan kepada kita sebagai seorang mukmin bagaimana harus bermuamalah dengan wujud malaikat. Kita meyakini malaikat itu ada dan itu bahagian daripada rukun iman, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menggambarkan mereka satu persatu. Tidak memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa malaikat ini bentuknya seperti ini, malaikat ini bentuknya seperti ini. Semua adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, makhluk Allah yang hanya senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka bentuk mereka semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, malaikat Israel selalu digambarkan menjadi sosok yang menyeramkan dan tidak mengenal belas kasihan. Tapi tahukah sobat bahwa malaikat Israel juga pernah takut pada satu sosok manusia? Ia adalah Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bercerita, suatu hari malaikat maut datang dalam rupa manusia menemui Nabi Musa alaihissalam. Saat datang malaikat Israel langsung menabrak Musa alaihissalam secara tiba-tiba seraya berujar, "Penuhi panggilan Tuhanmu." Namun, sebagai sosok yang terkenal tegas, Nabi Musa alaihissalam memukul Israel yang berwujud manusia tersebut hingga matanya rusak tercongkel. Malaikat Israel lantas mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun baginya." Setelah disampaikan, Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, lalu apa setelah itu?" Allah berfirman, "Tetaplah, engkau akan meninggal." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, kalau begitu, sekarang kupilih kematian itu datang dalam waktu dekat." Sobat Islampedia, bagi seorang mukmin dijemput malaikat maut bukanlah hal yang menakutkan. Justru perjumpaan dengan malaikat maut menjadi hal yang dinantikan untuk berjumpa dengan sang kekasih Rabb seluruh alam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya, seakan-akan wajah mereka matahari.
Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian, malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridoannya." Maka, jiwa seorang mukmin yang taat digambarkan jiwanya keluar seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya, sementara para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun. Kemudian mereka meletakkannya di kafan. Digambarkan, jiwa orang mukmin keluar dengan bau yang harum, seharum embusan minyak kasturi di muka bumi. Masya Allah. Sobat Islam Media, benarkah bahwa malaikat Israel itu adalah malaikat yang begitu menyeramkan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah bahwa ada malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kalian, dan hanya kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan. Kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Dan ini yang disampaikan dalam beberapa ayat yang lain ketika bercerita tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Walaupun dalam beberapa riwayat disampaikan dengan nama Israel. Dan kalau kita lihat, tidak pernah ada sedikit pun yang menggambarkan bahwa malaikat Israel ini adalah malaikat yang menyeramkan, kecuali hanya ketika malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, di saat Allah Subhanahu wa taala menugaskan malakul maut ini untuk mencabut nyawa orang-orang beriman, justru datang dengan rupa yang begitu baik, rupa yang begitu menenangkan, lalu mencabut nyawanya dengan begitu mudah. Bahkan sambil mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu dengan penuh ketenangan dan kebaikan." Dan ini yang dicabut nyawanya pun merasakan ketenangan dan kebaikan. Kalau dilihat, tidak mungkin kalau malaikat Israel ini memiliki tampang yang mengerikan dan menyeramkan, orang yang dicabut nyawanya ini akan tenang. Enggak. Mendatangkan ketenangan, dan yang dicabut itu bisa merasakan tenang karena malaikat maut ini datang dengan rupa yang begitu baik. Akan berbeda memang ketika kita mendengarkan cerita dari hadis yang disampaikan dari Nabi SAW ketika malaikat maut ini mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Dicabut dengan begitu paksanya, dengan begitu beringasnya, sehingga begitu sakitnya dia rasakan, dan seolah tidak ada belas kasihan sama sekali. Betul, tetapi ini hanya perilakunya. Kenapa? Jazaan, sebagai balasan buat mereka-mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdas beragama dengan Islam Media. Sobat Islampedia, banyak orang yang mengatakan bahwa bersedekah dan bersilaturahmi dapat memanjangkan umur. Benarkah itu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 11. Dan Allah tidak akan memundurkan waktu kematian seseorang jika sudah sampai pada ajalnya. Dan Allah Maha teliti akan amal-amal yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Beberapa ulama tafsir mengungkapkan bahwa istilah memperpanjang umur bukan berarti menunda kematian. Tetapi yang dimaksudkan adalah walaupun kelak kita sudah meninggal dunia, tetapi kebaikan amal yang kita tanam tetap dapat dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, walaupun kematian tidak bisa dielakkan, namun amalan penunda kematian ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk meraih predikat manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hikmah penting dari mengimani keberadaan malaikat maut bukanlah mengetahui seperti apa wujudnya, melainkan mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Lantas, amalan-amalan apa saja yang dimaksud? Yang pertama adalah bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Barang siapa senang berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rezekinya, maka hendaklah berbakti pada kedua orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang terakhir adalah amalan menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga amalan inilah yang kelak pahalanya insya Allah masih dapat kita petik meski kita sudah tiada. Wallahu alam bisawab. Sobat Islampedia, di antara The Untold Story tentang kisah malaikat maut, malaikat Israel. Dalam beberapa kisah yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ada kisah Nabi Sulaiman dengan malaikat Israel. Apa dia kisahnya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang beberapa tamu ke istananya. Lalu di saat mengundang tamu itu, malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman. Dan ketika datang malaikat Israel melirik tajam kepada salah seorang tamu. Dilirik dengan pandangan yang begitu tajam. Lalu malaikat Israel pergi. Selesai dari pertemuan itu, tamu ini datang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabiullah, siapakah gerangan orang yang aku tidak kenal dengan dia tetapi memandang dengan pandangan yang begitu tajam? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ketahuilah bahwa dia adalah malaikatul maut. Dia adalah Israel. Kaget ini tamu ini tadi. Lalu mengatakan, wahai Nabiullah, selamatkan aku. Aku takut sekali nanti Israel akan mencabut nyawaku. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Lalu orang ini tadi mengatakan, gunakan angin yang engkau miliki untuk membawaku pergi jauh ke negeri India. Maka kala itu Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin, karena Nabi Sulaiman memiliki kemampuan yang Allah berikan untuk bisa mengatur angin gitu ya. Singkat cerita, bawalah ini tadi orang menuju ke negeri nun jauh di sana di Hindia. Begitu sampai di sana, ternyata ketika disampaikan di tanah India itu, malaikat maut sudah menunggu di sana dan mencabut nyawa orang ini tadi. Lalu malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman kembali. Ya, ketika datang tadi, malaikat maut ini ditanya justru pertama oleh Nabi Sulaiman. Wahai Israel, aku ingin bertanya, kenapa kau begitu tajam memandang orang yang tadi bersama denganku? Kau pandang tajam dia. Maka malaikat Israel kala itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa orang itu tadi beberapa saat setelah ini, tetapi dicabutnya di negeri nun jauh di sana di Hindia. Padahal orang ini ada di sini, maka aku bingung bagaimana aku bisa mencabut nyawanya di negeri nun jauh di sana di Hindia. Tapi ternyata ketika aku datang ke Hindia, tiba-tiba orang itu didatangkan dengan anginmu. Subhanallah, itulah dia kematian. Kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, maka dia tidak akan dimundurkan walaupun sedetik, juga tidak akan dimajukan walaupun sedetik. Sobat Islampedia, ketika kita berbicara tentang malaikat Allah yang satu ini, Israel alaihissalam, malaikatul maut, maka tidak ada kata lain kecuali membuat kita berintrospeksi diri. Ketika Allah utus malaikat ini untuk datang mengambil nyawa kita, kira-kira kita dalam kondisi seperti apa? Yang ada hanyalah memperbanyak doa. Mudah-mudahan dalam kondisi baik kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Cerdas beragama dengan Islampedia.